Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema tim e-sport Udinus raih juara 1 di Liga Mahasiswa e-sport Eastern Region. Telah bergabung bersama saya Baizum, Wakil Rektor 4 Udinus Bidang Kerjasama dan Riset, Dr. Pulung Nurtantio Andono STMkom. Selamat siang Pak Pulung. Selamat siang Mbak Nadia. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Pulung lagi sibuk apa nih Pak hari ini Pak? Nah, ini kayak tadi yang diomongin lagi siaran ini Mbak. Oh, siaran ya Pak ya, siaran terus ya Pak ya? Iya, dipanggil terus sama TV-ku. Iya Pak, sering-sering tampil Pak di TV-ku. Alhamdulillah. Selain siaran nih Pak, sibuk apa nih Pak? Sibuk, ya karena ini temanya game ya, saya sibuknya main game Mbak. Oke, main juga ternyata ya Pak ya? Enggak, ya ada sibuk ngajar juga, dan bimbingannya biasa, rutinitas sehari-hari. Oke, baik Pak. Kemudian juga telah bergabung bersama saya di studio, manajer tim e-sport Udinus 1, Arnanda Asyafa. Halo Nanda. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat terus ya? Iya. Kalau Nanda lagi sibuk apa nih? Main game? Iya tentu main game. Main game, iya. Selain Sama nyicil skripsi. Oh iya, sama nyicil skripsi. Ada pembimbingnya soalnya ya. Iya. Oke, next juga ada Kapten Tim e-sport Udinus 1, Rizky Nur Safaatul. Halo Rizky. Ya, halo, Gimana Mbak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Rizky sibuk apa? Game juga? Enggak, karena berhubung saya masih semester 1, jadi saya sibuk ngerjain tugas yang diberikan dosen. Oke, maba ya, maba. Iya. Maba, tolong dibimbing yang baik ya. Maba nih. Dikasih Bibit tahu ya. unggul masih semester 1 nih. Oke, baik, ini kita berbicara terkait e-sport di Udinus gitu ya Pak Pulung. Boleh diceritakan dong Pak terkait e-sport di Udinus ini sudah sejak kapan gitu Pak adanya? Ya Mbak, jadi memang e-sport di Indonesia itu ada sejak sekitar bulan Maret 2018 ya. Di bulan Maret itu kita punya kerjasama dengan IESPA waktu itu. IESPA itu singkatannya dari Indonesia E-Sport Association. Karena kita buka program e-sport untuk mahasiswa. Nah, sekarang e-sportnya di Udinus itu base camp-nya ada di gedung D lantai 5. Oke, Jadi, gedung D lantai 5. Oh, dia punya ruangan tersendiri ya Pak ya? Pasti. Ada ruangan sendiri. Oke, berarti ini jalan 4 tahun ya Pak, besok Maret ya berarti ya? Ya, Merayakan ulang tahun. Ulang tahun, oke. Nah, Oke Pak, ini kan baru-baru ini nih tim dari e-sport Udinus ini juga meraih juara gitu Pak di tingkat regional dan juga maju ke tingkat nasional gitu Pak. Ini tanggapan Bapak gimana nih Pak? ya tentunya sangat bangga ya Mbak ya. Tim-tim kita bisa maju ke tingkat nasional karena memang e-sport ini yang ada di Udinus ini bukan hanya sekedar program untuk main game gitu. Tapi kita juga melatih mahasiswa ini supaya bisa menjadi salah satunya menjadi professional player. Kemudian selain itu e-sport yang ada di Udinus ini juga mendidik mahasiswa supaya bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Bagaimana mengelola memisahkan antara mereka bermain dan mereka belajar itu, mereka tahu waktunya kapan. Karena e-sport ini kan kalau kita lihat hanya main game, tetapi di dalamnya itu banyak sekali yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu kerjasama tim, kemudian pengelolaan waktu, komunikasi dan sebagainya. Oke, berarti Pak Pulung nggak setuju ya kalau kayak yang e-sport nih cuman main-main game aja, lebih ke negatif gitu, padahal di dalamnya juga banyak yang bisa dipelajarin gitu ya Pak ya, nggak cuma Ya, main game aja gitu. Ibaratnya mata pisau ya, itu bisa menjadi positif dan menjadi negatif, Oke. tergantung dari mana kita melihatnya. Dan di sini Udinus ini memang adalah sarana untuk belajar. Jadi kita akan mengarahkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi lebih ke arah positif dalam hal sport.
Mereka bisa menjadi pemain profesional, terus bisa menjadi pelatih, manajer, e-sport analis, broadcaster, bahkan menjadi e-sport event organizer, atau bahkan yang besar pun mereka bisa menjadi membuat suatu tim e-sport tersendiri. Jadi di sini banyak sekali sebenarnya pelajarannya. Bener-bener Pak, karena e-sport juga di Indonesia sendiri semakin ini ya Pak ya, semakin maju gitu ya Pak Semakin ya. maju, betul. Oke, ini contohnya Nanda nih ya Pak ya, ini sebagai manajer ya? Iya. Manajer. Oke Ya. Nanda, kalau menurut Nanda sama Rizky nih, pandangan kalian di e-sport gimana? Setuju sama Pak Pulu nggak? Setuju dan itu menguntungkan banget sih. Oh, menurut oke aku. menguntungkan. Kenapa Iya. menguntungkan? Pertama, ketika juara mewakili kampus, beasiswa saya dapat. Oh iya. Iya. Pas. Jadi kampus baik banget nih ngasih, udah main game, Mm-mm. mereka ngasih beasiswa gitu. Oke, jadi apa ya ceritanya juga bukan sekedar cuma main game gitu ya? Ada hasilnya gitu. Oke, kalau Rizky, Gimana ya? kamu mau jadi professional player nggak atau cuman ya buat senang-senang aja sih main gitu atau gimana? Ya, untuk saat ini kalau ada waktu luang aja main dulu, latihan. Kalau masih kayak ada hoki lah ya, Mhm. hoki ya mungkin saya mau gabung ke tim-tim lokal dulu, raih juara Oke. dulu, biar bisa. Diseriusin ya? Iya. Diseriusin. Oke, Pak Pulung, ini saya dengar-dengar juga ada kerjasama nih Pak dengan EVOS. Kalau boleh tahu ini kerjasama dalam rangka apa nih Pak? Ya, jadi EVOS itu kan salah satu tim e-sport yang besar lah. Betul. Dia di ASEAN itu juga termasuk yang nomor satu, ya bukan nomor satu ya mungkin, tapi termasuk yang besar. Dia ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Filipina, dan Oke. Indonesia sendiri. Kita di sini punya ada beberapa macam pembahasan, yaitu kerjasama di bidang yang pertama itu career center gitu. Career center juga ada experience zone dan juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa UDINUS sendiri. Jadi di experience zone ini mahasiswa bisa mengakses kondisi untuk belajar dan berkolaborasi sama EVOS. Mereka akan melihat banyak sekali manfaatnya nanti. Mereka bisa si EVOS ini mungkin akan mengadakan talk show, e-sport turnamen, kemudian ya segala kegiatan yang berkaitan dengan e-sport, di mana sebelumnya mungkin mahasiswa ini kan hanya sebagai player ya, pemain. Betul. Kemudian, nah ini nanti akan ada juga pemantauan bakat dari anak-anak UDINUS, siapa tahu mereka menjadi pemainnya e-sport. Tapi juga ada berkarir di dunia e-sport juga ada. Dan ini banyak sekali manfaatnya yang saya pikir untuk bisa bekerja sama dengan EVOS ini. Oke, Pak kalau boleh tahu ini kapan sih Pak perjanjiannya dilakukan? MOU-nya barusan ditandatangani minggu lalu, Mbak. Oke, berarti masih hangat banget ya Pak Masih ya? hangat, iya. Masih hangat banget baru kemarin ya. Berarti Betul. dengan kerjasama ini pasti benefit yang didapatkan dari tim e-sport UDINUS sendiri banyak ya Pak ya? Iya dong, EVOS bermarkas di UDINUS. Oh iya, Iya, bermarkas di UDINUS. ya EVOS di Oke, Semarang. kalau nih kalian pengen nggak gabung dengan tim e-sport sih? Pengen. Pengen, oh Pengen pengen. banget dong. Dengar sebelumnya udah tahu belum kalau ada kerjasama dengan tim EVOS? Sudah Pak Pulung sering nge-share ke grup-grup Oke, ini kok. infonya cepat menyebar ya Pak ya? Pak, cepat. Ini kalau info yang bermanfaat, yang tentang e-sport itu, kebetulan ya saya sering share ke teman-teman mahasiswa itu. Oke, langsung nih berarti pada excited Pak kayaknya Pak. Berarti kerjasama ini harapannya Pak untuk kerjasama dengan tim EVOS ini Pak Pulung? Ya harapannya tentunya mahasiswa ini bisa memanfaatkan kesempatan yang besar ini gitu. Dan networking yang dipunya EVOS ini kan cukup besar ya. Ada di mana-mana. Mereka bisa memanfaatkan dan melihat sendiri cara kerja tim e-sport yang profesional. Dan siapa tahu mereka tertarik dan mereka bisa membangun tim-tim e-sportnya sendiri gitu. Ya mungkin meskipun kecil-kecilan, tingkatnya mungkin masih regional gitu, tapi harapan ini sangat memacu mahasiswa. Ini bisa sangat memacu mahasiswa. Insya Allah nanti Desember
Tempatnya jadi karena sekarang lagi direnovasi ya. Sekarang lagi direnovasi, insya Allah nanti Desember, targetnya Desember ini kita resmikan e-sport centernya, EVOS centernya ini. EVOS Centernya, siap. Pak, terakhir Pak, pesan untuk para mahasiswa yang memiliki ketertarikan di dunia e-sport. Ya, pesannya jangan lupa belajar. Oke. Belajar yang lain maksudnya ya Pak ya, nggak fokus di e-sport. E-sport ini memang baik. Tapi seperti yang tadi saya bilang, bahwa ternyata main game ini kan ibaratnya mata pisau. Yang kadang itu kalau kita lihat secara positif itu bisa membantu manusia untuk memasak dan yang lainnya. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita ambil negatifnya, pisau ini juga sebagai alat untuk melukai orang dan bisa menjadi alat yang berbahaya. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita, bisa mengatur waktu kita supaya kita ini mengerti potensi yang ada di diri kita. Oke, itu Nanda Rizky didengarkan pesan dari Pak Pulung ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pulung. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.